Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Bandung, apa kabar? Kembali kita bertemu dalam ngobrol bareng fraksi PKS dari kata menjadi karya. Dan kesempatan kali ini kita akan berbincang mengenai salah satu program pemerintah Kota Bandung yang lahir di tahun 2020, yaitu Buruan Saya. Saya yakin wargi Bandung sudah sangat familiar dengan Buruan Saya. Nah, Buruan Saya ini adalah merupakan program yang bertujuan untuk menciptakan atau membangun ketahanan pangan dari masyarakat dengan memanfaatkan lahan di rumah sehingga menjadi lebih produktif. Ya, pemirsa, Buruan Saya itu sayanya ini adalah kependekan dari sehat, alami, dan ekonomis. Dan saat ini di samping saya sudah ada Bapak Iwan Hermawan. Beliau adalah Wakil Komisi D DPRD Kota Bandung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Damang, Kang. Alhamdulillah. Nah, kalau Pak Iwan Hermawan ini nickname-nya Kang Iher ya. Saya yakin warga Bandung juga sudah sangat familiar ya, Kang ya. Yeah. Nih, Kang, kita berbincang mengenai Buruan Saya. Tadi Buruan Saya ini awal dicetuskannya ini tujuannya untuk menciptakan ketahanan pangan di masyarakat. Betul. Nah, Kang sendiri kalau saya lihat karena di IG-nya dan di beberapa kegiatan juga sudah sangat sosialisasi kepada masyarakat ya, turun ke masyarakat langsung mengenai Buruan Saya ini. Gimana, Kang? Pada dasarnya kita warga Bandung tuh suka mempertahankan lingkungan hidup yang bagus gitu ya. Ada program urban farming pada awalnya, tapi kemudian ada kreativitas dari dinas di pemerintah Kota Bandung untuk membuat sebuah program yang terintegrasi penyediaan pangan. Nah, Buruan Saya yang ada 8 komponen itu ya, ada sayuran, tanaman obat, ada ikan dan lain sebagainya. Nah, perjalanan program seperti ini kan butuh edukasi ya, butuh tumbuhnya kesadaran masyarakat. Karena itulah maka kita coba dorong terus program ini supaya bisa jadi marak di tengah masyarakat. Bayang kalau warga Kota Bandung sudah terbiasa semuanya atau mayoritas, itu akan memberikan dampak yang besar terhadap ketahanan pangan di Kota Bandung. Nah, Kang, tapi ini agak unik ya, kalau kita melihat background rata-rata dari masyarakat Kota Bandung kan bukan sebagai petani ya, Kang. Kota besar Bandung nih, tapi ini programnya unik, mengangkat Buruan Saya, sesuatu yang mungkin sebelumnya terpikirkan emang bisa digarap oleh warga Bandung. Fakta pertama, warga Bandung juga awalnya adalah warga daerah-daerah sekitar. Dari Garut, dari mana gitu. Mereka sebetulnya tetap akrab dengan dunia pertanian. Cuma kehidupan di Kota Bandung dengan pemukiman yang padat, tentu saja juga halamannya rata-rata sempit gitu ya. Di sini pemerintah kota berpikir bagaimana mengoptimalkan peran masyarakat. Mungkin mereka ditumbuhkan lagi, dikenalkan lagi konsep Buruan Saya. Saya yakin kalau semua sudah diperlihatkan, sudah dimunculkan programnya, ketertarikan itu akan muncul lagi. Apalagi kalau sudah terkait dengan ekonomis tadi ya. Jadi ada dampak ekonomi yang bisa dihasilkan dari program ini. Nah, kalau secara global, Kang, mungkin sebagian besar masyarakat kalau istilah Buruan Saya yakin sudah sangat familiar. Tapi sebetulnya konsepnya itu seperti apa sih, Kang? Kita itu sebetulnya melokalisasi istilah-istilah umum ya. Kalau ada 3R di dunia persampahan, kita ubah jadi Kang Pisman supaya akrab buat kita orang Sunda. Nah, untuk urban farming, jadi pertanian di tengah pemukiman yang padat, ini juga sudah ada konsepnya. Cuma kita buat yang khas Bandung, yang dikenal dengan baik di telinga masyarakat Kota Bandung, Buruan Saya. Apa sih programnya? Sebenarnya kita ingin ketahanan pangan itu dibangun dengan kemandirian masyarakat untuk menghasilkan sendiri pangan yang diperlukan oleh mereka gitu ya. Walaupun mungkin skalanya tidak besar. Beternak lele hanya di ember saja gitu ya. Ya kalau
intinya kalau punya kolam sebetulnya di kolam saja. Di ember itu kan karena keterbatasan. Nah, dengan ini kita mengenalkan bisa loh sebetulnya gitu ya di buruan kita di halaman rumah. Jadi keterbatasan halaman bukan menjadi kendala Iya. sebetulnya itu maksudnya. Jadi sebetulnya tidak harus di buruan ya, bisa di halaman belakang, bisa di rooftop, bisa di mana saja gitu. Itu kan hanya sebuah konsep gitu. Nah, terus kalau tadi kan harus ada memenuhi 8 unsur. Berarti di antaranya ada ikannya, terus ada pengolahan sampahnya juga. Iya. Nah, Ya, jadi dulu ada isu waste to food ya gitu ya. Jadi bahkan zero waste, bahwa sampah organik gitu ya. Kalau kesampahan organik kan bisa di recycle, bisa dijual lagi gitu. Nah, yang organik juga seperti itu. Organik itu bisa kembali dimanfaatkan untuk kebutuhan buruan saya. Dia bisa jadi kompos ya. Bisa jadi kompos. Nah, kompos ini juga bermanfaat untuk tanaman yang mereka olah, masyarakat olah. Jadi ini konsep terpadu, makanya wajar kalau konsep seperti ini jika bisa dilaksanakan dengan baik, dapat penghargaan dari mana-mana. Kabarnya kan DKPP sudah dapat penghargaan di internasional untuk itu. Para pejabat di level nasional juga sudah memperhatikan hal ini, tertarik. Jadi kalau demikian tandanya ini secara konsep udah bagus. Tinggal bagaimana menjadikannya sebuah gerakan massal gitu ya. Bahkan idealnya sih berdampak ekonominya besar gitu. Bayangkan kalau satu wilayah, satu kelurahan bisa menghasilkan produk yang sejenis gitu. Barangkali itu akan memberikan dampak ekonomi yang luas, bukan hanya di ketahanan pangannya, mungkin juga di perdagangan. Tadi satu wilayah yang serupa, misalkan satu RT penghasil kangkung ya, semua betul. gitu ya Kang. Kampung-kangkung. Kampung-kangkung, iya. Kirimlah ke Gede Bage. Nah itu. Di Bandung itu ada kebun kangkung, kelurahan. Iya. Kenapa enggak kebun kangkung itu punya ciri khas menanam kangkung, begitu. Iya. Nah sekarang kan ini berarti sudah 2 tahun ya program ini berjalan. Sudahkah sesuai dengan apa yang memang dibayangkan seperti ini dengan usia 2 tahun? Seharusnya memang ada peningkatan terus ya, makin banyak titik-titik di Kota Bandung ini yang mempraktekkan konsep buruan saya. Ada yang berhasil, ada juga yang tidak berhasil, tidak konsisten, kemudian jadi terbengkalai gitu ya. Nah makanya kami di DPRD berupaya untuk mendorong lagi semangat di masyarakat nih, bahwa konsep buruan saya ini bagus loh kalau kita teruskan, kalau dibuat massal bisa bikin Bandung lebih indah. Karena tanaman itu ya punya efek keindahan kan, cuma daunnya saja seladah dikumpulin kan indah sebenarnya, warna hijau gitu. Nah, kalau itu dibuat massal, orang terbangun, terkondisikan, mereka akan lebih suka dan itu akan berhasil, Bang. Saya yakin seperti itu. Nah, setelah berjalan 2 tahun, yang akan lihat rata-rata di masyarakat ya, ini kendalanya apa sih, Pak? Gini, kesadaran ya. Kan segalanya juga butuh edukasi sehingga menjadi kebiasaan yang bangun. Seperti buang sampah, orang memilah sampah itu butuh pembiasaan, sekali 2 kali diajarkan, tapi ketika sudah terbiasa maka tanpa pengawasan pun orang nggak buang sampah sembarangan. Ini hal yang sama juga terjadi di pentingnya menanam tempat-tempat yang tidak produktif. Jadi jangan sampai ada satu tempat dikit pun yang tidak termanfaatkan. Halaman sekecil apapun yang tidak kita manfaatkan untuk berkebun, misalkan. Itu yang harus kita dorong. Nah, kalau misalkan tadi akan berarti sudah melihat lah titik-titik kendalanya di mana gitu. Nah, kendalanya konsistensi benar. Konsistensi ya. Kalau untuk diri sendiri sudah diimplementasikan belum, Kang? Udah. Sudah ya, kayak gitu. Iya, pada saya hobi memelihara ikan, hobi berkebun gitu ya. Dan di halaman rumah saya sudah dipraktekkan sejak lama. Dengan berbagai macam konsep yang kita coba. Contohnya untuk sampah, alhamdulillah sampai hari ini kita di rumah saya belum pernah buang sampah sampai ke tong sampah gitu. Karena yang organik itu sudah bisa kita olah di halaman sendiri. Yang anorganiknya ya kita buka bank sampah. Bank sampah. Jadi alhamdulillah. Nah, dari apa yang sudah dialami kayaknya bagus nih kalau saya sepakat dengan program pemerintah, bagus nih kalau makin banyak masyarakat yang menerapkannya. Ya, permasalahan sampah di Kota Bandung setidaknya berapa persennya bisa terkurangi sebetulnya. Itu kalau bab sampah. Kalau bab buruan bertanamnya, saya yakin berapa persen dari permasalahan pangan ya bisa
jadi solusi juga gitu. Nah, diantaranya adalah untuk mengurangi stunting ya Kang? Ya, oh betul. Nah itu bagaimana dengan tadi di awal juga sudah dikatakan tingkat edukasinya kepada Ya, masyarakat. Sementara stunting kan bukan bicara setahun Hari ini. 2 bulan ya. Ya, ya. Saya yakin pendidikan itu bukan segala-galanya, tapi segala-galanya dari pendidikan. Nah, gitu ya. Jadi kalau masyarakat dididik, dikenalkan pentingnya konsep ketahanan pangan, kemudian memberikan asupan yang sehat buat anak-anak, itu akan berdampak sangat baik bagi kesehatan, termasuk urusan stunting. Urusan stunting kan urusan jangka panjang. Iya. Ya. Makanya kalau kita ubah hari ini, apa yang kita lakukan hari ini adalah untuk kepentingan kita di esok hari. Nah, kalau masyarakat paham itu, menerima itu, saya yakin mereka juga mau ya terdorong untuk mengaktifkan program-program yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Kan pemerintah sifatnya stimulus saja, bisa bertahan lama dan berdampak luas itu kalau masyarakat merespon dan meneruskannya. Nah, berarti kalau yang namanya masyarakat kan lebih apa yang langsung dirasakan oleh mereka. Betul. Dengan adanya buruan saya ini, apakah Kang yakin mereka memang langsung merasakan dampaknya sendiri sehingga mereka akan mempertahankan nih program ini untuk terus berjalan? Ya, kita saksikan banyak yang masyarakat yang pelaku gitu ya merasakan lebih bahagia ketika mereka berkebun gitu ya. Kemudian ketika mereka panen akan lebih bahagia lagi karena apa yang mereka tanam menghasilkan. Jadi kalau udah ada hasilnya, masyarakat melihat oh ini penting, ini bagus ini gitu. Nah, kita harap yang begini itu berlaku untuk banyak orang. Makin banyak yang testimoni tentang keasikannya, maka makin banyak dilaksanakan. Karena itu ya harus tidak henti-hentinya, kita harus dorong terus, pemerintah harus dorong terus, level RW dorong terus supaya ini bisa kita tumbuhkan terus di masyarakat. Nah, sebetulnya dari goals dari buruan saya ini, apakah memang hanya sampai di satu wilayah, satu buruan saya saja? Atau memang betul-betul semua masyarakatnya itu harus terlibat? Idealnya itu setiap rumah memahami pentingnya stok makanan mereka sendiri. Jadi setiap buruan, setiap halaman dibikin buruan saya. Idealnya seperti itu. Itu target akhirnya. Yang sekarang itu apa? Yang sekarang itu buat demplot, ya. Proyek percontohan di satu RW ada satu wilayah. Nah, ketika sudah berhasil diduplikasi Ke rumah masing-masing. ke rumah. Dari demplot itu dihasilkan bibit-bibit benih-benih yang bisa disebarkan di tiap rumah. Nah, ini konsepnya. Nah, permasalahannya kan konsistensi. Siapa yang bisa konsisten menjalankan itu terus-menerus? Nah, kita harus kerjasama di sini. Makanya kita coba nih mendukung program ini dengan cara bikin pelatihan buruan saya di titik-titik di masyarakat. Setelah itu, apa follow up-nya? Ya, follow up-nya kita berikan rangsangan untuk melanjutkan. Misalkan beri tantangan untuk, ayo semangat mengerjakannya, nanti yang paling bagus buruan sayanya kita kasih penghargaan. Nah, jadi memang harus ada reward ya. Awalnya harus ada reward. Nanti setelah ada menyebar banyak titik ya, masyarakat juga akan melihat, oh ini bagus nih, nanti kita pakai di tetangga lain dan sebagainya. Akan merasakan manfaatnya sendiri, sehingga nanti mereka akan merasa membutuhkan ya Kang. Betul. Seperti di desa lah. Kalau di kampung-kampung kan sudah seperti bagian dari jiwa gitu ya. Di halaman nanam bawang merah dan lain sebagainya gitu. Bawang daun gitu ya. Kalau di kota, karena mungkin itu sudah lama ditinggalkan, nah kita sedang mengembalikan lagi kebiasaan itu yang mungkin orang tua mereka dulu lakukan. Nah, adakah stimulus yang akan sendiri atau gagasan yang akan miliki terkait dengan buruan saya ini biar memang betul-betul bisa booming, tingkat keberhasilannya juga tinggi? Selepas dari ada aspirasi reses untuk melakukan pelatihan buruan saya, maka kita sama tim akan membuat perlombaan. Jadi peserta itu pulang membawa bibit, membawa benih, kemudian segala perlengkapan untuk buruan saya, kita bantu support. Nah, setelah itu kita dalam rentang waktu tertentu buat perlombaan yang paling bagus nanti akan dapat penghargaan. Nah, kita umumkan penghargaannya itu seperti apa, hadiahnya seperti apa. Kalau ini event dibuat rutin, mudah-mudahan juga bisa sekota Bandung gitu jadi rame. Mudah-mudahan akan lebih bagus lah gitu ya, akan lebih mendorong masyarakat untuk berlomba
Bahkan mungkin nanti ke depannya antar TK, antar sekolahan gitu ya, bukan hanya di rumah-rumah. Begitu. Dan semoga tadi goalsnya untuk menciptakan ketahanan pangan di masyarakat bisa Betul. tercipta. Makin banyak event akan mendorong masyarakat menjadikan itu sebagai budaya mereka. Misalkan nanti akan ada 3 bulan sekali buat ram di buruan saya. Nah, jadi mereka harus dibuat senang, menyenangkan itu kegiatan itu, jangan sampai merasa tertekan bikin buruan saya, tapi merasa bahwa ini bagian yang saya suka loh gitu, sehingga mereka bersemangat untuk mengerjakan. Berarti di dapilnya Kang Iya. Iwan Herman ini akan dilakukan ya? Akan dilakukan mulai Januari ini kita launching. Mulai Januari. Iya. Baik. Targetnya berapa titik? Yang pelatihan kemarin sudah sampai 15 kelurahan. 15 Kita sosialisasi. Ya setidaknya kan satu kelurahan berapa RW bisa kita umumkan lomba ini gitu ya. Kita umumkan, mereka daftar dan kita lihat perkembangannya. Bahkan mungkin kita kerjasama sama DKPP untuk menilai keberhasilan buruan saya. Menggayat dinas terkait betul, ya, DKPP betul, dilibatkan juga gitu ya Kang. Iya. Baik Kang Iher, terima kasih untuk perbincangan kita Sama-sama. kali ini ya. Semoga memang betul dengan buruan saya ini bisa meningkatkan ketahanan pangan dari masyarakat Kota Bandung. Ya, dan wargi Bandung itu tadi perbincangan kita dengan Kang Iwan Hermawan. Tadi seperti kita ketahui yang namanya manusia itu jika memiliki kemandirian sendiri, termasuk ini mengenai ketahanan pangan, tentu akan jauh lebih baik. Dan sudah saatnya kita menjadi manusia-manusia yang mampu untuk mandiri, berdiri di kaki sendiri. Saya Siska Prima Karima pamit undur. Nanti kita berjumpa lagi dan perbincangan selanjutnya tentu saja masih di Ngobrol bareng Fraksi PKS. Dari kata menjadi karya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.